Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami mengucapkan permohonan maaf kepada teman-teman yang tadinya menunggu di pengadilan untuk orang tua Ica, karena keputusan last minute orang tua tidak hadir ke pengadilan, maka pada sore hari ini kami menghadirkan orang tua untuk bisa bertemu rekan-rekan media. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya. Jadi nanti akan disampaikan oleh orang tua Ica dari Ibu Rineke Pudihan. Kalau Bapak Yunus Lumiu. Oke. Nanti saya kasih kesempatan biar bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan ataupun bagaimana persidangan hari ini. Oke. Silakan ya Bu. Terima kasih. Pertama-tama kami menyampaikan banyak. Pertama-tama terima kasih, puji syukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita semua masih berada dalam keadaan yang sehat, dan kami bersyukur kepada Tuhan karena kami bisa melewati masa-masa yang agak sulit, dan sampai pada hari ini kami bisa sampai pada putusan persidangan Ica, dan semua itu karena Tuhan. Dan pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada majelis hakim yang begitu yang sudah memberikan keadilan yang benar-benar adil kepada anak kami Ica, sehingga dari tuntutan pertama yang 12 tahun dan bisa sampai menjadi putusan 1 tahun 6 bulan. Dan kami percaya majelis hakim juga bekerja keras untuk sampai di waktu ini tadi, dan kami sangat percaya bahwa keadilan yang diterima oleh Ica adalah memang benar-benar semua karena doa kami sebagai orang tua, dan juga lagi doa dari pendukung. Banyak orang di luar sana yang selalu mendoakan Ica, pendukung Ica siang dan malam. Ada yang sampai datang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan, meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan tugas mereka, dan mereka meluangkan waktu untuk hadir di pengadilan hanya untuk mendukung dan mendoakan, mensupport Ica. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan orang-orang baik di tengah-tengah kehidupan Ica, di tengah-tengah pergumulan Ica, sehingga dia bisa melewati pergumulan ini dalam masa dari awal masa pemeriksaan sampai persidangan, dan hingga sampai pada hari ini yaitu putusan. Dan kami berterima kasih juga, sangat berterima kasih kepada orang tua dari almarhum Yosua, Bapak Samuel bersama dengan Ibu Lusti, yang sudah menerima permintaan maaf dari Ica, sudah memaafkan dengan tulus kepada Ica, kepada Bapak dan Ibu dan semua keluarga dari almarhum Yosua, juga termasuk di dalamnya pengacara dari keluarga. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi semua pengacara dari keluarga almarhum Yosua, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena mereka sudah juga mendukung Ica, dan keluarga sudah memberikan maaf kepada Ica. Dan terima kasih juga kepada LPSK yang selama dari awal hingga akhir sudah memberikan perlindungan kepada Ica, yang selalu ada bersama Ica, dan tetap yang sudah memberikan status JIS kepada Ica, menerima status JIS Ica. Dan kami sangat berterima kasih kepada LPSK karena mungkin mereka melihat juga bagaimana dan apa
mereka sudah melihat Icat berjuang dari awal, walaupun memang sangat berliku-liku, sangat berat, namun karena mereka melihat kejujuran yang ada pada diri Icat, sampai pada akhirnya LPSK tetap berjuang untuk mempertahankan status GC Icat bisa diterima. Dan kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di sana ada Bapak Kapolri bersama dengan seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terima kasih banyak karena mereka sudah memberikan keamanan kepada Icat selama di masa tahanan. Sampai saat ini Icat merasa aman dan nyaman di sana, tenang, dan itu semua karena keamanan yang diberikan oleh kepolisian. Jadi kami menyampaikan banyak terima kasih, dan juga kepada Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi Widodo, yang juga kami tahu suara hati kami sampai ke telinga Bapak Presiden, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati beliau dalam tugas dalam memimpin bangsa dan negara kita. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kabar Eskrim yang juga turut mendukung dan selalu ada dalam proses pendidikan sampai tetap ada buat Icat. Kami percaya bahwa semua itu juga karena kasih Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Kabar Eskrim dan juga kepada Pak Dankor yang ada di Makobrimob. Terima kasih banyak juga yang sudah pernah memfasilitasi kami keluarga selama berada di Makobrimob selama kurang lebih 4 bulan. Terima kasih banyak. Tuhan juga memberkati. Juga terima kasih kepada Pak Kabar Intelkam, Pak Iwaso yang sudah dalam proses penyidikan Icat juga sudah memberikan yang terbaik. Terima kasih menjaga Icat sama yang ada dalam penyidikan. Terima kasih banyak, Tuhan akan selalu juga memberkati dalam tugas pekerjaan. Dan yang paling terakhir untuk semua teman-teman wartawan, kami dari keluarga, dari orang tua bersama Icat menyampaikan banyak terima kasih karena selalu hadir dalam meliput persidangan Icat. Kami tahu juga dari wartawan juga memberikan dukungan buat Icat. Semua orang yang sudah mendukung Icat, yang ada di dalamnya juga ada sahabat pengadilan ya Pak. Ya, sahabat pengadilan yang terima kasih banyak juga Pak Asep yang sudah berjuang sehingga terbentuknya sahabat pengadilan juga bisa. Dan juga yang terutama kepada Profesor Sulis yang sempat kita ngobrol kemarin. Terima kasih banyak Ibu. Tuhan kiranya akan selalu membalas semua kebaikan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah masuk dalam sahabat pengadilan yang berjuang untuk keadilan bagi Icat. Dan juga tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada Menko Polhukam Pak Mahfud. Terima kasih banyak Bapak, karena Bapak juga berjuang untuk mencari keadilan bagi Icat. Terima kasih karena selama kami mengikuti melihat dan melalui media Bapak begitu semangat memperjuangkan keadilan buat Icat. Terima kasih Pak Mahfud, dan Tuhan juga akan selalu membalas kebaikan dari Bapak semuanya. Oke, teman-teman, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan biar kita singkat aja. Oke. Ini mungkin buat cerita aja Bang, soalnya tadi kan Ibu Jua tadi nonton secara dari ini ya. Ini bisa diceritakan nggak pas detik-detik majelis hakim menjatuhkan vonis itu gimana perasaannya? Karena saya lihat tadi Icat sendiri aja itu kayak pas terharu. Sebenarnya kan kami mengikuti persidangan itu dari persidangan tadi itu dari awal sampai akhir. Sebenarnya sempat deg-degan karena
kalau mendengar suara dari apa yang dibacakan oleh Pak Hakim tadi agak menegangkan. Jadi kami berdoa dalam sementara menunggu, saya lari ke kamar berdoa, dan setelah keluar kamar tiba-tiba sudah mau pengumuman sudah mau putusan kan, dan setelah dibacakan putusan saya langsung berdiri dari tempat duduk, saya nangis memeluk bapaknya, saya pertemukan saya bapaknya bersama dengan Ibu Lia. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan, memang Tuhan sangat baik sehingga apa yang tidak pernah kami pikirkan akhirnya memang benar-benar terjadi, dan kami tahu itu semua karena perbuatan Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kami dan khusus kehidupan Ica. Memang sangat tidak disangka karena terlalu jauh dari 12 tahun sampai menjadi 1 tahun 6 bulan. Tapi puji Tuhan, itu semua karena Tuhan, dan kami sangat berterima kasih kepada majelis hakim yang sudah bekerja keras, kami tahu. Sebelumnya itu kan pernah nggak si Richard itu semacam curhat ke ibu apa yang selama ini dalam proses persidangannya itu apa yang paling ditakutkan sama Richard sendiri selama proses persidangan begitu? Richard ini kan anaknya memang dia tidak mau lihat kesedihan kami, berdua sedih, saya sama bapaknya sedih. Jadi dia ingin kalau kami pergi mengunjungi dia di hutan, dia selalu bilang tidak usah bicara tentang masalah. Dia suka kalau kita ke sana harus bicara tentang hal-hal yang berbeda, hal-hal yang menyenangkan, jangan bicara tentang masalah. Karena memang dia tidak mau melihat kami sedih. Makanya tadi dia sudah bilang kan, waktu 2 hari lalu saya sama bapaknya pergi mengunjungi dia sudah bilang, Mama Papa tidak usah datang ke pengadilan ya, nonton aja dari rumah. Jadi kami tidak hadir di pengadilan tadi karena permintaan dari Ica tidak mau, mungkin kami mendengarkan hasil putusan. Demikian. Ya, Ica kan dia tidak mau lihat kami sedih, dia tidak mau lihat kami sakit, dia tidak mau lihat kami bersusah hati. Jadi karena terlalu baik mungkin jadi dia tidak mau melihat kami, dia tidak mau kami mendengar hasil putusannya, karena kan memang belum tahu hasil putusannya bagaimana. Jadi dia pikir jangan-jangan hasil putusannya ini tinggi terus menyakiti hati kami berdua. Jadi dia bilang lebih baik tidak usah datang. Gitu. Jadi buat Bang Roni sendiri terkait dengan vonis yang sudah terakhir ditetapkan oleh majelis hakim, apakah ini sudah menjadi angin segar buat Bang Roni sendiri sebagai kuasa hukum? Lalu nanti apakah ada upaya lain untuk supaya meringankan, atau ini sudah sebagai titik finishnya dari keputusan? Terima kasih bahwa kami tim penasihat hukum memang belum menerima salinan keputusan secara utuh, tetapi tadi kami sudah berdiskusi bahwa target dari kami tim penasihat hukum sesuai dengan harapan bahwa target kami adalah Richard Eliezer di bawah 5 tahun. Kemudian terkait kedepannya seperti apa, tadi kami sempat berdiskusi, tapi belum kita berdiskusi dengan Richard Eliezer. Pada prinsipnya adalah kami tim penasihat hukum menerima keputusan dari majelis hakim. Jadi saya bilang ini udah finishnya dari Abang sebagai kuasa hukumnya dari Richard. Tentunya kan ini prosesnya kan kita lihat dari jaksa penuntut umum ya, kan jaksa penuntut umum dalam hal ini kan punya kesempatan untuk mengajukan banding. Nah, kita akan lihat apakah jaksa penuntut umum banding atau tidak, atau jaksa penuntut umum menggunakan diskresinya untuk tidak mengajukan banding. Kita tidak tahu. Tentunya kami hari ini berterima kasih atas putusan majelis hakim yang membuat terobosan penegakan hukum Indonesia bahwa status justice collaborator Richard Eliezer dikabulkan dalam perkara ini. Kalau kita lihat bahwa ini karena menjadi perhatian banyak pihak, perhatian banyak publik, kemudian kita lihat bahwa bagaimana kita memperjuangkan status justice collaborator adalah kedepannya harapannya adalah terkait dengan perkara-perkara yang rumit, yang sulit. Ketika seseorang menjadi justice collaborator, tentunya dia dapat dihargai, jadi diberikan reward. Itu sesuai dengan amanat undang-undang. Tapi kami bersyukur bahwa putusan hari ini mengakomodir Richard Eliezer sebagai justice collaborator.
Bang, izin tambahan lagi Bang, tadi mungkin sudah beredar sampai sekarang terkait dengan Abang yang sangat terharu setelah mendengar putusan tadi keluar dari ruangan sidang. Mungkin bisa Abang ceritakan sedikit Bang, gimana rasanya terharu Bang ketika mendengar putusan sampai keluar sidang tuh Abang sampai mengeluarkan air mata. Ya, kalau saya sampai terharu memang ya karena dari awal tanggal 10 Agustus saya kan ikut mendampingi Richard. Saya tahu bagaimana proses bangkitnya seorang Richard Eliezer. Dari awal saya mendampingi Richard Eliezer penuh dengan ketakutan. Kemudian dia trauma, terus bagaimana dia bangkit, dia berusaha untuk percaya diri, untuk mengalahkan rasa takutnya. Hal-hal tersebut yang saya ikuti dari awal, sehingga di dalam proses persidangan dinamikanya kita lihat ya bahwa pembuktian kita sudah bagus, kemudian ada tuntutan. Ya berbeda pandangan dengan jaksa penuntut umum itu adalah hal yang biasa. Tetapi kita melihat bahwa dinamika persidangan ini kan menguras energi, menguras waktu, dan kalau dibilang kan kita bagaimana kita bisa maksimal untuk memperjuangkan keadilan untuk Richard Eliezer. Jadi tadi kenapa saya terharu buat saya bahwa proses persidangan yang sudah berjalan ini dan hari ini adalah putusan buat kami yang sangat yakin bahwa penegakan hukum itu ada untuk orang yang tidak mampu, orang yang lemah atau orang kecil. Jadi ini penegakan hukum ke depannya, harapannya kan kita punya harapan terhadap perbaikan hukum yang ada di Indonesia. Ya. Izin bertanya terkait dengan adanya putusan 1,5 tahun ini kan beberapa pengamat khususnya dari kepolisian kan memperkirakan Eliezer masih mempunyai peluang lah untuk menjadi anggota Polri karena dalam tetap itu diatur PTDH hanya untuk 2 tahun, di atas 2 tahun hukuman pidana. Nah, kalau dari pihak keluarga sendiri apakah sudah mengetahui atau niat apakah dengan kasus ini Eliezer masih tetap ingin melanjutkan sebagai anggota Polri atau memutuskan ya udah ini sebagai pelajaran dan tidak memutuskan sebagai anggota Polri lagi? Biar nanti ibunya yang menjawab ya di depan. Kalau harapan menjadi seorang anggota Polri kan anggota Brimob, karena Richard ini kan dia menjadi seorang anggota Brimob itu bukan main, luar biasa, dengan perjuangan yang sangat luar biasa sehingga dia menjadi seorang anggota Brimob. Jadi kalau bicara tentang keinginannya untuk melanjutkan sebagai seorang anggota Polri atau Brimob, sudah pasti itu memang keinginannya yang sangat luar biasa. Jadi dia tidak pernah ada kata-kata bahwa dia akan berhenti menjadi polisi, enggak. Tetap dia bersemangat untuk melanjutkan cita-citanya, karena itu harapan cita-citanya. Nah, dengan putusan 1 tahun 6 bulan ini kan sudah ada harapan bahwa Richard masih tetap menjadi seorang anggota Brimob. Oke teman-teman, ada lagi? Cukup ya? Saya pikir cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Terima kasih banyak atas kesediaan waktu rekan-rekan media semuanya. Salam sehat dan sampai bertemu kembali. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.